İnsan ömrü tabiatla beraber hareket eder. Doğar, büyür, gelişir ve vakti gelince nihayete erer. Hayatta mevsimler gibi bazen yaz, bazen güz, bazen bahar olur. Acı ve tatlı yönleriyle devam eder. Her an bir hikayeye, her hikaye bir kahramana ihtiyaç duyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Musa Al-Habib. Saya lahir di kota Pematang Siantar. SD di Pematang Siantar selama 6 tahun, menghafal Al-Quran selama 3 tahun. Kemudian setelah itu saya masuk Sulaimaniyah. Di sana saya banyak sekali pelajaran-pelajaran yang saya dapat ambil. Bukan hanya menghafal Al-Quran, tapi bagaimana cara adab-adab kita sama Al-Quran dan adab-adab yang lain terhadap ilmu yang lain. Kemudian saya di pesantren Sulaimaniyah menghafal Al-Quran selama 6 bulan. Kemudian saya mengulang hafalan saya 6 bulannya setelahnya. Setelah itu saya berangkat ke Turki. Tahun 2017 saya tahun pertama di kota Edirne, tahun kedua di kota Tekirdağ. Dan tahun kedua itu saya melihat salah satu guru saya, dan saya baru pertama kali itu melihat guru saya yang sangat ilmunya sangat bagus, bacaannya sangat bagus, kemudian adabnya sangat bagus. Saya di situ mulai merasa gitu, ternyata kita sebagai penghafal Al-Quran itu bukan hanya membaguskan suara, bukan hanya membaguskan hafalan saja, tetapi kita hanya membaguskan pikiran kita, hati kita, niat kita untuk menghafal Al-Quran. Dan semenjak itu saya mulai bertanya kepada guru saya tuh, Bi, saya boleh nggak menghafal Al-Quran, menyetor kepada Abi? Dia bilang, boleh, kapan saja kamu terserah boleh, katanya. Setelah itu saya mulai setor 1 juz setiap hari, hari Minggu. Kemudian beliau juga kadang-kadang karena sudah menikah, jam 11, jam 12 malam, jam 1 malam, beliau dengerin sambil di telepon, Bi. Telepon bilang, kalau saya sudah berhenti menghafal, sudah, besok lancarin lagi ya, gitu. Dia selalu ngasih pesan gitu, pokoknya kita menghafal Al-Quran itu sampai akhir hayat kita gitu. Kan ada pepatah bilang, menghafal Quran itu gampang, yang susah itu kita meninggal dalam menghafal Al-Quran itu susah. Itu saya dapat itu. Kemudian sampai alhamdulillah selama 3 tahun saya menghafal di Turki, saya pun mencoba untuk berniat juga seperti beliau gitu, yang bukan hanya ilmu Al-Quran, tapi dari mana ilmu Al-Quran itu bisa tertulis, dan kok kita bisa bacanya seperti itu, dari mana itu. Setelah itu saya menyelesaikannya selama di Turki 5 tahun. İnsan hayatı doğumla başlar. Gözlerini açtığı aileye ve nefes aldığı coğrafyaya kendini ait hisseder. Olgunlaşana kadar edep ve adabı, ibadet ve taatı, doğru ve yanlışı burada öğrenir. Ibu saya itu orang Cina, Bi, dan ayah saya orang Indonesia. Ibu saya terlahir dari keluarga Cina yang miskin, Bi. Kemudian ketika ayahnya wafat,
pas kelas 1 SD beliau tidak bisa sekolah, Bi, karena tuntutan ekonomi, tidak ada yang memberi makanan pokok, semuanya tidak ada. Beliau jadi harus tulang punggung bagi keluarga. Dan waktu itu nenek saya juga karena tidak punya cara lain, beliau memperbudak ibu saya di salah satu rumah orang Cina yang kaya. Waktu itu umur ibu saya 7 tahun. Kemudian ibu saya bekerja selama di rumah orang Cina itu selama 9 tahun. Sembahyang ke vihara. Beliau bagaimana orang Cina seperti biasa, itu seperti biasa ibu saya. Gaji ibu saya semua diambil oleh nenek saya selama 9 tahun. Jadi ibu saya di sana kerja nyuci piring, ngepel, semua urusan keluarga, semua urusan rumah itu selama 9 tahun dikerjain ibu saya. Kemudian ibu saya pun berpikir, dia dari kecil sudah bekerja dan badan ini mau nggak mau akan membilang kepada kita gitu, masa sih hidup saya harus seperti ini terus gitu. Sadar bahwasanya saya pingin seperti hidup orang yang di luar. Saya pingin juga istirahat, saya juga pingin refreshing, saya juga pingin hiburan gitu. Tapi dia nggak ada gitu. 9 tahun dia nggak ada liburan, dia nggak ada, terus bekerja 24 jam. Setelah itu dia pun pas umur 15 tahun lari dari keluarga Cina itu, dia niat untuk langsung menikah supaya dia bisa terlindungi dari didikan perbudakan, kehidupan perbudakan gitu. Dia ingin seperti orang-orang lain yang di luar sana. Jumpa sama ayah saya seminggu sebelum mereka menikah. Sifat asli dari ayah saya kelihatan. Beliau suka marah-marah, nggak jelas, ada sedikit masalah langsung dipermasalahkan. Dan ibu saya juga karena udah terlanjur disebar undangan, semua disebarin, dia nggak bisa kembali mundur gitu. Menikahlah mereka. Seminggu setelah menikah, ayah saya langsung memukul kepala ibu saya. Kemudian terus seperti itu, dan ibu saya juga udah ingin bercerai, tapi kasihan gitu, ada lahir abang saya tahun 98. Kemudian pas tahun 2001 ibu saya berpikir kalau seandainya saya melahirkan anak ini, saya akan lebih susah hidup saya gitu. Karena tekanan dari suami semuanya, dia niat untuk mengaborsi saya. Tapi nggak bisa. Saya lahir, beliau malah bersyukur gitu. Ternyata yang mau saya aborsikan ini, bayi ini malah menjadi buat wasilah buat saya gitu. Malah hidup saya berubah gitu. Mulai dari ekonomi semuanya itu ada banyak perubahan gitu dari keluarga hidup saya gitu. İnsan olgunlaşmaya başlarken maddi ve manevi olarak gelişmenin yollarını arar. Bu arayış esnasında bir yandan meydana gelen hadiseleri tasavvur ederken, diğer yandan öğrendiklerini tekrar tanımlar. Hayattaki varoluş gayesini, hak ve batılı ayırmaya başlar. Hayal ve hakikat arasında kendisine bir yol çizer. Misalnya kalau saya nelpon ke keluarga saya, setelah itu saya karena terbesit di hati saya punya keluarga yang seperti ini gitu. Maksudnya beda dari antara yang lain. Ibu saya tidak tahu gitu tentang ilmu, tentang agama. Dia hanya tahu kamu nyaman di pesantren, kamu nyaman di dakwah kita ini. Beliau sangat mendoakan saya gitu. Karena ibu saya itu lahir dari keadaan miskin, beliau tidak dianggap keluarganya. Ketika keluarga Cina saya tahu ke Turki, semua keluarga Cina saya itu melihat, kok bisa gitu. Ternyata kalau orang yang belajar agama itu memang ditinggikan Allah derajatnya itu, mau nggak mau. Dan alhamdulillah sekarang keluarga saya lama demi lama yang di Taiwan, yang tidak muslim Taiwan di Singapura, tidak muslim itu mulai bertanya gitu, kok supaya menjadi pelajaran bagi mereka untuk menjadi keluarga yang lebih baik gitu ke kita gitu. Malah mereka sangat mendukung, karena mereka
sangat kagum. Mereka tidak bisa membayangkan itu. Saya memberi pesan kepada seluruh saudara kita yang ada di Turki untuk mendoakan keluarga saya yang belum Muslim, yang masih Buddhis, karena kalau saya ke rumah saudara saya yang Buddhis, saya kayak hidup di dua alam. Kita makan itu kayak makanan Cina, semua dengan hidup Cina, jadi bingung gitu kadang dengan keluarga saya. Saya mendoa kepada saudara-saudara Muslim yang di Turki untuk selalu mendoakan supaya mereka juga mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Teala bir kimsenin hidayetini murad ettiği zaman onu hayra sevk eder. Güzel ve hayırlı işlere vesile kılar. Böylece o kimse alim ve faziletli kişilerle haşır neşir olur. Kur'an-ı Kerim okumaya ve hıfz edip okutmaya çalışır. Vaktini münevver nesiller yetiştirmeye, nakdini genç dimaları ihya etmeye, ömrü azizini bu yolda hayırlı hizmetlere vakfeder.